Kabur pemirsa ya. Baru gue mau kasih kupu-kupu itu tuh. Apa sih namanya, putih ya? Nggak tahu, dia kabur. Baru mau dikasih ke murai ini ya, patar. Terbang dia. Ya. Jadi untuk membuktikan aja ya, makan kupu-kupu apa tadi ya, kupu-kupu putih, kelepar ya. Burung nggak bakal mati. Karena apa? Di hutan ini banyak bos kupu-kupu kayak gitu. Bukan di dalam rumah lo, bukan di dalam kebun, bukan di dalam ladang, sawah. Setiap hari mereka ketemu begituan. Nggak ada yang mati, nggak ada yang keselak, nggak ada yang minum air kelapa, nggak ada yang beli obat. Tetap hidup, tetap sehat. Ya, untuk membuktikan aja itu ya. Ternyata kupu-kupunya masih hidup ya. Tapi minimal dia udah ngerasain ya, sayapnya itu tadi dimakan sama dia. Oke. Ya, untung aja kupu-kupunya terbang ya. Kupu-kupu apa tuh? Kelepar apa ya? Yang ada bulunya tuh ya, kupu-kupu. Bulunya kalau dipegang tangan tuh bekas ya. Apa sih namanya kupu-kupu, apa sih namanya itu? Kalau dipegang tangan kita tangkap tuh ya. Zaman dulu kita kecil tuh ada bekasnya di tangan. Bekas bulunya ya. Nah, ini murahnya ya. Kemarin mabung total ya si avatar. Tapi avatar ini ekornya hitam. Kebanyakan rata-rata avatar ekornya putih, tapi ini ekor hitam ya. Baru proses kelar mabung kemarin ya. Jadi kenapa gue berikan langsung ya, gue mau membuktikan apa yang gue ucapkan, bahwa burung makan kelepar itu nggak ada yang mati ya, nggak ada yang begini, nggak ada yang begono. Ya burung itu mati karena udah kurang sehat, bukan karena makan kupu-kupu. Kalau ada capung gue kasih capung, cuman nggak ada capung ya. Ada kupu-kupu lain ya gue tangkap, atau enggak apa tuh, belalang ya, kayak belalang tempur sebutnya, atau cengcolang gue sebut ya, gue kasih sama gue ya. Mau kupu-kupu, mau belalang, semua itu mereka dapat di hutan. Jadi stop lah pembodohan seperti itu ya, stop lah mitos-mitosan seperti itu. Jadi kesian gitu ya. Kecomani pemula tuh mengiyakan tanpa mereka uji coba dulu ya, tanpa mereka pikir, mereka iyakan. Daun pandan bisa buat mabung ya, kulit jeruk katanya ya, mereka iyakan aja gitu. Karena apa? Mereka sudah nggak tahu nanya kemana, putus asa dengan apa yang mereka lakukan, nggak berhasil. Akhirnya bertanyalah di satu grup, bertanyalah di Google, bertanyalah di satu komunitas, kasih tahu begini, tapi iyakan. Tapi hasilnya nggak ada yang tahu ya kan, cuman katanya. Stop lah pembodohan seperti itu. Jadi gue di sini mengedukasi dan mengajarkan apa yang rawatan anti ribet seperti itu ya. Dan buktinya ini masih hidup, nggak jengkang, nggak ngap-ngapan. Mulutnya habis makan tadi kupu-kupu ya, walaupun cuma sesaat dia patuk itu, dia punya sayap, kabur ya. Karena gue pikir tadi gue jepit udah kenceng, udah pingsan ya. Ternyata masih bisa terbang kupu-kupunya. Lain kali gue akan matiin dulu ya, gue akan jepit atau gue banting dulu ke tanah, baru gue kasih ke baris burung ya. Burung gak habis tadi proses mabung ya, udah selesai dokternya. Ini pernah gue vlog, pernah gue upload di vlog gue si avatar ini ya, baru proses mabung kemarin cepat ini udah dorong ekor ya. Walaupun dorong ekor, walaupun mabung, karakternya nggak hilang. Karena apa? Karakter ini dia mental petarung murah ya. Jadi kalau ada bilang burungnya kok sudah tahu, udah tua, sudah berapa kali mabung, sering kali ditanyakannya di satu komunitas, satu grup, kok mentalnya nggak ada, kok diem aja, kok di rumahnya cuman bengong ya, di trek cuman lompat-lompatan, terus cuman ngeriwik, bunyinya subuh doang om. Itu piara burung apa piara ayam jago? Gue bilang, kok bunyi subuh doang? Terus kayak ayam jago bunyi subuh doang ya, bangunin orang. Harusnya setiap hari, sepanjang hari dia berkicau. Apalagi ada suara-suara yang mengganggu dia, seperti suara ambulan, ada suara mobil lewat yang kencang, suara motor yang kenal potnya ya kencang. Mereka akan membalas dengan siulan-siulan mereka, dengan suara-suara mereka. Karena burung ini memang tipikalnya teritorial. Ketika ada suara yang mengganggu, ketika ada makhluk lain yang mengganggu, burung lain yang mengganggu, mereka akan kejar.
mereka akan serang. Nah pertanyaannya, yang merawat itu seperti apa perawatannya? Nah itu kan jadi contoh ya, jadi satu pembelajaran. Burung sudah tua tapi di rumah diem aja, bengong aja katanya. Sedangkan ketika di trap cuma lompat-lompatan, artinya apa? Mentalnya nggak ada. Ya, mental nggak ada, kenapa? Bukan karena si burung, perawatannya yang salah, yang kurang dalam merawat. Karena dasarnya burung ini sudah bermental. Ya, dasarnya memang sudah bermental. Sudah ada karakter berani. Nah, pertanyaannya, mental itu tidak terbatas usia burung, mau muda, mau tua, mau setengah muda, setengah tua, nggak ada. Sepanjang burung itu mentalnya kuat, mau muda, ya, mau baru trotol, mau lepas trotol, semua bermental berani. Apa? Bermental fighter. Tinggal gimana kita merawatnya, ya. Ada teknis dan non teknis. Ya, non teknis itu apa? Itu tadi di dalam H705 Special Edition dan Super Fit Red, serta pola-pola seperti ini perawatan, ya. Nah, bagaimana cara mengobati burung yang bermental down dan cabul atau cabut bulu di akibat kala mental? Gue siapkan linknya, tinggal lu klik ya, di deskripsi judul ada, dan langsung lu meluncur ke judul tersebut bila mau, ya. Karena gue nggak mau berpanjang lebar karena menit makin terbuang banyak, ya. Gue cuma mengungkapkan apa perawatan gue hari ini aja, ya, dan apa yang menjadi mitos. Burung makan kleper tidak akan mati. Burung makan kupu-kupu putih, kupu-kupu hitam, kupu-kupu malam, kupu-kupu siang, kupu-kupu pagi, capung, belalang tidak akan mati. Oke, gitu aja ya. Salam melawan mitos, mengungkap fakta dari channel yang paling barbar, yang selalu membuktikan omongannya, yaitu 705 Net Official. Ya, karena gue mau pergi ya, kunjungan ke Malang dan Jawa Timur ya, gue penuhin super fitnya. Ya, lihat ya, ada sayap ya semua ya, ada sayap ya. Jadi jangan takut, jangan ditakut-takuti oleh orang lain atau oleh grup, oleh master keblinger. Bahwa burung nggak boleh makan jangkrik yang ada kakinya katanya, atau burung nggak boleh makan jangkrik yang ada sayapnya ya. Itu mitos, bullshit namanya ya. Jadi di sini gue ajarin lu pinter, supaya tidak bisa dipinteri orang, ya. Dan ini burung yang baru saja makan, tadi sayapnya ya kemakan, walaupun terbang kupu-kupunya ya tetap dimakan. Dan ini ada sayapnya juga ya, jangkrik tetap dimakan, nggak bakal serak, nggak bakal mati, nggak bakal begini, nggak bakal begono. Yang ada adalah makin sirik hater-hater yang menonton 705 Net Official. Karena apa? Dibantah semua. Pelajaran-pelajaran bullshit mereka dibantah semua. Pembulian mereka, ya, penjatuhan mereka kepada 705 Net melalui apa? Fakta dan bukti yang berbicara di depan kamera. Bukan cuma jago berteori, ngedongeng. Tapi selalu dengan memakai data dan bukti melalui burung pribadi, ya. Selalu gue bilang burung pribadi. Oke. Nggak ada gejala serak, nggak ada gejala pilek ya, nggak ada gejala stres mandi semprot, nggak ada gejala jadi stres burung makan sayapnya keleper ya, kupu-kupu ya. Hari itu tadi gue selalu ada buktinya, bukan cuma katanya Om Google. Langsung mandi lagi ya, walaupun sudah lepek nih ya, kandang yang masih basah tuh, lihat ya, dia tetap mandi lagi ntar. Karena apa? Naluri bos. Lu nggak bisa ajarkan ini burung jadi kuat dijemur 1 jam, 2 jam, 3 jam ya. Tapi karena memang karakter dia suka mandi. Ya, lu lihat ya. Tenang mandi.
Satu, kedua karakternya petarung. Ketiga karakternya adalah teritorial. Oke, itu 3 karakter yang nggak bisa master keblinger. Suhu panas dingin diubah, suhu panas dingin mendesain dengan burungnya sebagai dingin, burungnya sebagai yang panas. Itu mempiara burung apa memasak air, ada panas ada dingin. Tetap di sini adalah yaitu tadi melawan mitos bullshit lah panas dingin ya. Kalau lebih jelasnya ada memahami karakter murai batu dan juga burung-burung yang lain, khususnya burung-burung petarung ya, tik hijau, kacer, semua sama karakternya seperti itu. 3 karakter itu yang nggak bisa kita ubah. Senang mandi, mentalnya fighter ya, berani istilahnya ya. Dan 3, burung ini bukan yang burung berkoloni, tapi burung yang berteritorial. 3 karakter itu kita tidak bisa ubah. Ya, yang bisa kita ubah adalah emosi dia. Yang kita bisa ubah apalah? Birahi dia. Itulah yang kita bisa ubah, naik turunkan. Tapi 3 karakter itu, lu mau sampai budak pun, mau sampai botak numbuh lagi, itu nggak bisa lu ubah. Burung teritorial lu samain kayak lovebird, lu satuin ya, jadi cium-ciuman ya, jadi garuk-garukan, itu nggak bisa. Itu naluri, insting dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ntar lu lihat di link deskripsinya gua kasih ya, bagi yang mau nonton itu juga ya. Gua sudah ungkap ini lama, setahun yang lalu, tentang memahami karakter burung petarung. Burung makan sayapnya keleper, sayapnya kupu-kupu, bisa mandi, bisa garuk-garuk, bisa makan jangkrik ya, bisa sehat sentosa. Karena apa? Itu tadi lu hanya dengerin mitos-mitosan bullshit panas dingin, makan kelepar-kelepar, daun pandan, kulit jeruk. Tapi di sini semua hanya dengan apa? Iblisnya doping dan high protein, superfeed. Semua diungkap semua dan dibantah langsung dengan faktanya. Ya, salam melawan mitos, muka fakta.